Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan perbandingan jurnal dengan topik DBD. Berikut ada nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salikul Hadi, yang kedua ada Trisea, yang ketiga ada saya sendiri, Sahira, yang keempat ada Artaria, yang kelima ada Virus. Untuk jurnal yang pertama, langkah-langkah pengambilannya kita dari Remotext, kemudian database, dan Scopus, dengan judul Distinguishing Patient with Laboratory Confirmed Chikungunya from Dengue and Other Acute Febrile Illness. Untuk selanjutnya ada abstrak. Demam berdarah, chikungunya, dan Zika merupakan risiko epidemiologi potensial karena peningkatan kasus, komplikasi, dan tingkat keparahan yang baru-baru ini. Selanjutnya latar belakang virus Dengue dan chikungunya saat ini lazim dan beredar bersama di beberapa negara di seluruh dunia, yakni arbovirus yang bertanggung jawab atas epidemi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya untuk metode dan bahan, karakteristik penyakitnya adalah setelah terjadi gigitan nyamuk yang terinfeksi, timbullah penyakit yang biasanya terjadi 4-8 hari, tetapi bisa juga berkisar antara 2-12 hari. Chikungunya ditandai dengan demam mendadak, sering disertai nyeri sendi, yang mana nyeri sendi ini seringkali membuat tubuh menjadi lemah. Biasanya berlangsung selama beberapa hari, tetapi bisa juga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, pada demam berdarah, penyakit ini memiliki 3 fase, demam, kritis, dan pemulihan. Masa inkubasinya berlangsung 4-10 hari dan diikuti oleh fase demam yang berlangsung 2-7 hari dan menyebabkan tanda dan gejala yang tidak spesifik seperti demam kisaran 38,8 sampai 40,5 derajat Celcius. Kesimpulannya, virus chikungunya menyebar ke orang-orang melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Gejala infeksi yang paling umum adalah demam dan nyeri sendi. Gejala lain mungkin termasuk sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi, atau ruam. Untuk gejalanya bisa meliputi sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi atau ruam, penyakit ini tidak ada vaksin untuk mencegah atau obat untuk mengobati infeksi virus chikungunya. Sekian untuk jurnal 1, mungkin untuk selanjutnya dari teman saya. Mas Wai untuk jurnal kedua. Ini adalah jurnal 2-nya, yaitu bisa ditemukan dengan Remotext, database, dan Scopus. Terus identitasnya adalah jurnal yang di-review adalah Journal of Recent Advance in Understanding the Disease, yang ditulis oleh Scott Helsted. Jurnal yang berjudul Recent Advance in Understanding the Disease ini diterbitkan pada tahun 2019.
Abstraknya adalah demam berdarah adalah ancaman yang muncul bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dalam 20 tahun terakhir, insiden telah meningkatkan 4 kali lipat dan tren ini tampaknya terus berlanjut disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus demam berdarah dapat muncul sebagai fenotipe klinis dengan ujung spektrum yang parah. Didefinisikan oleh sindrom kebocoran kapiler, gugulopati, dan kerusakan organ patogenesis penyakit parah di perikanan sebagai dimedikasi oleh imun, tetapi mekanisme pastinya masih harus ditentukan. Latar belakang patogenesis DENG kemungkinan merupakan interaksi kompleks dari imunitas pejamu dan predisposisi genetik yang dikombinasikan dengan faktor virulensi. Virus tertentu, pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dasar yang mengarah ke demam berdarah yang parah sangat penting jika kita ingin mengembangkan penanda prognostik, diagnostik, dan tetapi baru dan akhirnya vaksin yang seimbang dan aman. Demam berdarah adalah penyakit virus nyamuk yang menginfeksi berapa ratus juta orang. Dan ini adalah metode dan bahan. Jurnal ini menyimpulkan dengan langkah-langkah pengendalian demam berdarah saat ini dan masa depan, dan bidang utama untuk penelitian masa depan protogenesis demam berdarah parah dianggap imun dimediasi karena waktu manifestasi klinis dan insiden yang lebih tinggi pada infeksi sekunder dengan serotipe heterolog. Bukti terbaru telah memberikan informasi lebih lanjut tentang menetralkan virus, meningkat antibodi monoknal dan epitop target mereka pada virion DENG, yang memiliki implikasi besar untuk desain vaksin imunopatologi sel T, juga telah dikembangkan dengan bukti terbaru dari sitokin proinflamasi tinggi yang memproduksi sel T yang reaktif silang mendominasi pada demam berdarah yang parah. Studi asosiasi ini hasil dan pembahasan vaksin demam berdarah vaksin DENG yang paling canggih adalah kimera dari gen struktural dari 4 DENV dengan genom non-struktural. Vaksin demam berdarah, vaksin demam kuning, vaksin ini kesimpulan. Demam berdarah adalah salah satu penyakit yang paling cepat muncul di dunia, dan karena insiden terus meningkat di daerah endemik dan penularan di wilayah baru, dunia menjadi mapan. Ada tantangan kesehatan masyarakat yang besar di depan. Ada kemajuan terbaru dalam pemahaman kita dengan epidemiologi, faktor risiko penyakit parah, dan patogenesis ditambah. Identifikasi target terapeutik yang dapat mengarah pada pengobatan baru, yaitu adalah jurnal 2, selanjutnya jurnal 3 oleh teman saya. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, langkah-langkah mencari jurnalnya sama, Remotek, kemudian database, kemudian Scopus. Next. Jurnal yang direview adalah Environmental Research Journal yang ditulis oleh Yan Ping Li dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul Effect of Ambient Temperature and
Precipitation on the Risk of Dengue Fever, a Systematic Review and Update. Meta-analisis ini diterbitkan pada tahun 2020. Abstraknya, demam berdarah adalah penyakit yang ditularkan nyamuk yang lazim di daerah tropis dan subtropis di dunia. Next. Latar belakang, jurnal ini menilai secara sistematis serta meninjau studi yang menerbitkan tentang hubungan antara demam berdarah dan faktor meteorologi dan menerapkan meta-analisis untuk mengeksplorasi efek suhu lingkungan dan presipitasi pada demam berdarah. Next. Metode dan bahan, jenis penelitian ini penelitian library research, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui informasi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan pengaruh suhu lingkungan dan curah hujan pada resiko demam berdarah. Next. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini, dalam sistem dan meta-analisis ini, kami memberikan informasi tentang hubungan suhu sekitar dan curah hujan dengan resiko demam berdarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu lingkungan dan curah hujan secara signifikan berhubungan dengan resiko demam berdarah. Next. Kesimpulan, secara keseluruhan, hasil meta-analisis ini menunjukkan bahwa suhu dan curah hujan meningkatkan resiko demam berdarah di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya, pada jurnal yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas jurnal yang keempat. Yang pertama tentang langkah-langkah mencari jurnal. Di sini sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya, kami menggunakan remote text di submenu database dan submenu lagi di Scopus. Jurnal yang berjudul Sero Epidemiological Study on Dengue Fever Virus in Humans and Camels at Upper Egypt ini diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya untuk identitasnya, seperti yang saya bilang tadi bahwa jurnal yang berjudul ini diterbitkan pada tahun 2020 dan direview oleh Veterinary World yang ditulis oleh Hussein MO dan teman-teman. Jadi next. Untuk abstraknya, jurnal ini membicarakan tentang penyakit demam berdarah re-emerged atau kembali menjangkiti negara Mesir sejak tahun 2010, namun terdapat kekurangan data epidemi baru. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi demam berdarah pada manusia dan unta di Provinsi Asyut dan Sohag pada tahun 2019. Next. Selanjutnya untuk latar belakang, di sini membahas tentang KLB demam berdarah pertama kali ada di Mesir pada tahun 1799 di Kairo dan di Alexandria, dan kejadian KLB lainnya terjadi pada tahun 1937 di beberapa tempat. Jadi next. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, di sini jurnal ini menggunakan metode penelitian cross-seksional dengan 91 sera manusia dari 57 pria dan 34 wanita yang akan diuji, sero serta 91 sampel darah unta. Jadi next. Lalu untuk hasilnya, seroprevalensi terdeteksi masing-masing pada manusia atau sebesar 12,9% dan unta 3,30%. Individu yang terpapar nyamuk memiliki peluang lebih tinggi untuk terinfeksi DBD daripada orang yang tidak terpapar oleh nyamuk. Jadi next. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa virus dengue atau dengue ditemukan di daerah Mesir atas yang secara geografi jauh dari
daerah KLB sebelumnya, yakni Dariot dan El Quaisir. Berikut itu tadi adalah penjelasan untuk jurnal yang keempat. Selanjutnya untuk jurnal yang kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya jurnal kelima. Cara mencari jurnalnya lewat remote text, lalu ke database, dan ke Scopus. Next. Jurnal yang direview adalah Akta Tropika yang ditulis oleh Adnan et al. Dan berjudul The Impact of Sociological and Environmental Factors for Dengue Infection in Kuala Lumpur, Malaysia. Next. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sosiologis dan lingkungan yang berkontribusi terhadap kasus DBD. Hasil menunjukkan faktor sosiologis yang berhubungan dengan infeksi demam berdarah adalah kelompok usia tua, anggota keluarga kurang dari 4 orang, orang yang bekerja, tipe rumah teras atau apartemen, rumah dekat dengan vegetasi atau dipenuhi vegetasi, dan dekat taman bermain. Next. Latar belakang, perluasan lingkungan perkotaan yang tidak terkontrol dengan pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan prevalensi penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes menjangkiti banyak orang setiap harinya dan kepadatan dalam rumah tangga akan mempermudah memindahkan virus antara satu dengan yang lain. Tindakan preventif yang dilakukan di Malaysia belum dikombinasikan dengan faktor-faktor seperti sosiologis dan lingkungan. Maka dari itu, manajemen kontrol demam berdarah di Malaysia masih belum berhasil. Next. Metode. Penelitian ini menggunakan responden yang sudah didiagnosa secara klinis dan terkonfirmasi secara serologis. Hasil kuesioner diukur dengan metode T-square dan regresi biner. X. Hasil. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara responden dan anggota keluarga yang pernah terjangkit demam berdarah dan dengan faktor sosiologi. Terdapat hubungan antara responden dan anggota keluarga yang pernah terjangkit demam berdarah dengan faktor lingkungan di sekitar rumah mereka. Responden yang terjangkit DBD lebih dari sekali tinggal di dekat taman bermain serta dekat dengan tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan atau rumah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan. Orang yang tinggal dengan anggota keluarga berjumlah kurang dari 4 orang beresiko 2 kali lebih besar memiliki anggota keluarga dengan riwayat DBD, dan hal itu juga sama dengan responden yang bekerja di luar rumah. Next. Simpulan, kasus demam berdarah di Malaysia masih tinggi setiap tahunnya. Banyak faktor yang harus dipelajari dalam penularan virus dengue seperti faktor sosiologi dan lingkungan, karena hal ini bisa saja secara tidak langsung memperbanyak jumlah nyamuk Aedes. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan pembandingan jurnal kami dengan topik DBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.